Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Asfia Putri Kasmiran dengan NIM 251111220032 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat tahun angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pria dengan dosen pengajar Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari sel reproduksi pria. Sebagaimana kita tahu, sel reproduksi pria diidentifikasi sebagai jaringan kompleks, internal dan eksternal yang terkoordinasi. Sel reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan sel kelamin jantan atau sperma ke dalam sistem reproduksi wanita ketika berhubungan seksual. Sistem reproduksi pria juga bertanggung jawab untuk menghasilkan hormon seksual pria yang biasa kita sebut hormon testosteron. Sistem reproduksi pria juga bertanggung jawab untuk keberlangsungan hidup spesies makhluk hidup, yaitu manusia. Sistem ini adalah mesin biologis yang terstruktur. 3 fungsi utamanya harus selalu kita ingat. Yang pertama adalah fungsi gametogenik atau produksi sel sperma. Yang kedua adalah fungsi endokrin, yaitu sintesis testosteron, dan fungsi ketiga adalah fungsi kopulasi, yaitu penyaluran sel sperma. Semua ini diatur oleh sebuah sumbu pusat, yaitu aksi hipotalamus, hipofisis, gonad, atau yang kita kenal sebagai HPG aksi. Singkatnya, hipotalamus melepaskan GnRH yang merangsang hipofisis anterior. Hipofisis lalu mengeluarkan 2 hormon utama, yaitu FSH, follicle stimulating hormone, yang menargetkan sel Sertoli untuk memulai spermatogenesis, dan LH, luteinizing hormone, yang menargetkan sel Leydig untuk memproduksi testosteron. Ini adalah sistem kendali yang hormon yang memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu. Sekarang kita fokus pada organ eksternal. Yang pertama adalah penis. Penis memiliki dualitas fungsi. Selain berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin, ia juga merupakan alat untuk menyalurkan sperma ke dalam organ reproduksi wanita saat berhubungan seksual. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum adalah kantong pelindung yang sangat penting. Ia berfungsi sebagai pelindung fisik bagi testis, pembuluh darah, dan saraf yang ada dalamnya. Dan yang tak kalah penting, ia bekerja untuk menjaga suhu testis agar tetap optimal untuk reproduksi sperma. Selanjutnya ada dartos fascia. Perannya adalah menjaga suhu optimal pada skrotum. Fascia dartos ini mengandung otot yang memiliki fungsi vital untuk menggerakkan skrotum, yaitu dengan mekanisme mengerut dan mengendur. Gerakan ini bertujuan spesifik guna mempertahankan suhu ideal bagi testis untuk produksi sperma yang sehat. Ini adalah mekanisme termorgulasi yang sangat efisien. Selanjutnya ada bladder, prostat, bag fascia, dan glans penis. Kita beralih ke struktur internal dan detail eksternal lainnya. Bladder atau kantong kemih adalah organ berongga elastis yang berperan sebagai penyimpan urin yang diproduksi ginjal sebelum dikeluarkan dari tubuh. Prostat atau kelenjar prostat adalah kelenjar aksesoris yang berkontribusi besar. Ia menghasilkan cairan berwarna keputihan yang merupakan sekitar 30% dari total volume air mani atau semen. Ada lagi adalah bag fascia, adalah lapisan fibrosa yang penting dalam fungsi seksual. Ia berperan dalam menjebak darah di dalam corpora cavernosa saat ereksi, sehingga penis tetap kaku. Terakhir adalah glans penis atau kepala penis. Fungsinya sebagai lubang keluarnya urin dan mani. Ini juga memiliki fungsi untuk kenyamanan saat berhubungan seksual dengan pasangan. Mari kita tinjau jalur transport dan organ utama. Testis adalah organ pria yang
fungsi sangat vital, dibagi menjadi dua fungsi. Yang pertama untuk menghasilkan sperma atau spermatogenesis, dan kedua adalah untuk menghasilkan hormon testosteron. Testis ini dilindungi oleh spermatik fascia yang memberikan perlindungan struktural bagi pembuluh darah, saraf, dan vas deferens yang menuju dari testis. Selanjutnya adalah vas deferens adalah tabung berotot yang memiliki tugas krusial mengangkut sperma matang dari epididymis menuju uretra melalui ductus ejaculatorius saat terjadi ejakulasi. Kita lihat suplai darah ke testis melalui gonadal vessels. Pembuluh darah gonad ini merupakan saluran vital yang memastikan testis mendapatkan suplai darah yang cukup untuk berfungsi, baik dalam memproduksi sperma maupun hormon. Selain itu, mereka juga bertugas mengembalikan hormon yang sudah diproduksi ke saluran tubuh. Mengenai rig testil, ia memiliki fungsi penuh yang sama dengan testis kiri, yaitu sebagai produsen sperma dan testosteron. Mari kita perjelas proses pematangan sperma. Lobule adalah unit struktural di dalam testis di mana proses awal terjadi, yaitu tempat sel sperma diproduksi. Setelah diproduksi, sperma belum sepenuhnya siap. Mereka bergerak ke epididymis yang berfungsi sebagai saluran tempat sperma yang baru diproduksi itu dimatangkan dan disimpan sebelum siap untuk dikeluarkan. Selanjutnya adalah ejakulatory dan kelenjar Cooper. Pembentukan semen adalah koordinasi cairan dari 3 kelenjar. Yang pertama adalah vesicula seminalis, memberi volume terbesar sekitar 60%. Cairannya kaya fruktosa sebagai bahan bakar energi sperma dan mengandung prostaglandin yang membantu kontraksi uterus wanita untuk menarik semen masuk. Yang kedua adalah prostat, memberi 30%. Selain alkali, ia menghasilkan prostat spesifik antigen PSA, enzim yang bertugas mencairkan liquefi semen yang awalnya kental setelah ejakulasi, koagulasi semen sehingga sperma bisa bergerak bebas. Yang ketiga adalah kelenjar Cooper, memberi kurang dari 5% cairan pre-ejakulat yang menetralkan asam uretra. Semua cairan ini bertemu di ductus ejaculatorius sebelum masuk. Pada slide ini, kita melihat penampang uretra dan struktur di sekitarnya. Uretra terbagi menjadi beberapa bagian, dimulai dengan prostatic uretra, di mana ia melewati kelenjar prostat. Ini adalah titik penting di mana saluran dari vesicula seminalis dan kelenjar prostat bergabung, memungkinkan air mani mengalir ke uretra. Berikutnya, membranus uretra berfungsi kritis sebagai katup yang dikendalikan secara sadar untuk menahan dan mengontrol pengeluaran urin. Uretra kemudian dikelilingi oleh corpus spongiosum. Fungsinya adalah untuk menjaga agar uretra tetap terbuka selama ereksi dan ejakulasi, sehingga air mani dan urin dapat melewatinya. Terakhir adalah spongi uretra, adalah saluran keluar akhir untuk urin dan air mani. Selanjutnya adalah dua struktur penting yang melengkapi komposisi air mani. Ejaculatory duct adalah saluran yang bertugas menyalurkan air mani yang sudah tercampur, yaitu campuran sperma dan cairan kelenjar aksesoris menuju uretra. Sementara itu, bulbourethra glands menghasilkan cairan pelumas yang membersihkan uretra sebelum air mani lewat sebagai persiapan untuk ejakulasi. Mekanisme ereksi dan neurologi ejakulasi. Ereksi dikontrol oleh sistem saraf parasimpatis. Impuls dari saraf parasimpatis melepaskan nitric oxide atau NO yang merupakan vasodilator kuat, menyebabkan arteri melebar dan darah membanjiri corpora cavernosa. Kemudian bak fascia menjebak darah dengan menekan vena keluar atau dorsal vein. Ejakulasi memiliki dua fase yang dikontrol oleh saraf berbeda. Yang pertama adalah fase emisi,
dikontrol oleh sistem simpatis. Kontraksi vas deferens dan kelenjar aksesoris mendorong semen ke uretra prostatik. Yang kedua adalah fase ekspulsi, dikontrol oleh saraf somatik. Otot-otot dasar panggul seperti otot bulbochopernus berkontraksi ritmis untuk mengeluarkan semen. Selanjutnya kita lihat lebih dalam struktur internal penis dan perlindungan organ. Corpus cavernosum adalah dua kolom jaringan spons yang sangat vital untuk ereksi. Struktur pembuluh darah ini terisi penuh darah dan memerangkapnya untuk menciptakan dan mempertahankan kekuatan ereksi. Terkait suplai darah, dorsal artery of the penis berfungsi untuk menjaga saluran keluar uretra tetap terbuka selama ereksi dan melindungi uretra. Tambahan perlindungan diberikan oleh prostatic capsule. Kapsul ini berfungsi sebagai pelindung mekanis bagi kelenjar prostat yang sensitif, melindunginya dari cedera fisik atau tekanan dari organ di sekitarnya. Demikianlah presentasi komprehensif mengenai sistem reproduksi pria, mulai dari fungsi utamanya, anatomi organ, hingga peranan setiap komponen dalam proses reproduksi dan fungsi seksual. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian yang telah Anda berikan. Terima kasih banyak telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.